Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Anak saya umur 5 tahun, ketika diajak komunikasi paham, tapi anak belum bisa mengutarakan keinginannya, masih babbling. Jadi ini masih reseptif, Bu. Jadi dia paham apa yang diinstruksikan di dia, tapi belum bisa mengucapkan kata karena masih babbling. Nah, ini kita lihat, apa, motoriknya, bagaimana dia makan gitu, Bu. Itu yang kita harus tahu sebelum kita langsung mengajak anak berbicara. Oke, pertanyaan selanjutnya, anak saya umur 6 tahun, kalau ditanya belum bisa jawab yang sesuai dengan pertanyaan, minta diulang-ulang sampai beberapa kali baru bisa fokus. Ini maksudnya anak Ibu, Ibu harus mengulang pertanyaan berkali-kali sampai bisa fokus ya. Bu, ini kalau fokus terhadap bicara kita itu memang agak sulit karena dia anak harus fokus dengan telinga. Dia harus mengerti, harus menangkap suara itu dulu, habis itu mengerti apa yang dia dengar. Ibu cuma mungkin mulai fokus dengan lingkungan dulu, Bu. Nah, setelah itu Ibu menyuruh dia, ambil apa yang ada di dalam di ruangan itu. Setelah apa yang ada di ruangan, ambil yang di ruangan lain kalau anak bisa fokus. Itu dulu. Setelah itu kan dia fokus dengan perintah kita. Nah, setelah itu mungkin Anda bisa memberikan pertanyaan. Itu. Yang fokus dengan perintah dan akhirnya dia melakukan perintah itu lebih mudah, Bu. Aufa itu sering sariawan. Kalau untuk sariawan ini, Bu, kemarin saya dengan Prof. Teresia, ini sesuatu yang mungkin harus ditindaklanjuti lebih serius, Bu. Mungkin bisa berkonsultasi sama Dokter Ali atau Prof. Tere yang merupakan dokter gigi juga. Oke. Fieri 5 tahun masih attack-nya tinggi. Nah, untuk kalau skala 4-nya attack itu masih tinggi, Bu. Kita kesulitan untuk mengajarkan. Maka dari itu Ibu harus menurunkan behavior anak ini lebih bagus, baru bisa diajarkan semua program komunikasi nih, Bu. Ini ya karena pandemi stop terapi, tapi Ibu kalau ikut Bicom ini sebenarnya masih bisa, Bu, jarak jauh untuk membantu skor skala 4 attack-nya ya. Ibu Liantu. Bu, ini mungkin ya kita untuk Valeria ini Ibu coba berikan ininya dulu yang tadi itu yang saya tanya itu. Baru kita ngerti kenapa dia tidak mau mengeluarkan suara. Ya. Karena ini saya tidak bisa merandai-andai, bisa ini, bisa itu, gitu ya. Nanti kita masukkan informasinya gimana, apa yang dia. Nah, apalagi 9 tahun 8 bulan, Bu, ini sudah sangat besar, maka dari itu saya mau tahu background-nya dia yang lainnya. Tuh. Ada juga anak saya sudah bersuara babbling, dulu bahasa planet, sekarang sudah berbentuk kosakata, tapi hanya beracau tak bermakna. Loh, Bu, apakah dengan bantuan
kartu bisa. Lo bisa dengan kartu, bisa dengan 3 dimensinya, Bu. Gitu. Tripis Mama Fieri itu yang mana ya? Loh, kalau Ibu Mama Fieri ini kalau sudah BCom, karena alergi suplemen kembali sejak obat cacing kedua. Jadi seperti mengulang kembali. Nah, ini saya tidak bisa jawab. Harus dengan dokter ahli nih, Bu. Saya nggak terlalu bisa menjawab pertanyaan ini. Ya, ini untuk Davin ini dia bingung antara samakan dengan saya makan. Jadi pada saat ada kartu saya bilang samakan, langsung dia masukkan dalam mulutnya. Dia kira harus dia makan. Samakan kalau dia masih dia masuk ke dalam mulutnya, Ibu kan tahu dia pasti masukkan. Sebelum masukkan ke dalam mulutnya, langsung bantu. Langsung bantu apa yang dimaksud sebenarnya. Jadi supaya berarti dia tuh masih belum bisa membedakan samakan dan saya makan. Mungkin Ibu ngomongnya lebih pelan lagi. Samakan dengan saya makan, gitu ya. Itu sebenarnya Ibu tahu samakan, terus langsung tangannya dipegang, lakukanlah gerakan samakan. Oke? Jadi selama ATEK 4 tinggi, belum bisa terapi apapun, Bu. Bisa terapi, tapi Ibu harus konsentrasi ke ATEK skala 4 itu, Bu. Karena itu masih ada problem behavior. Jadi mestinya gini, Bu. Hasilnya itu akan berbeda dengan anak yang skala 4-nya bagus. Jadi mungkin lebih panjang waktunya, pengulangannya lebih banyak. Jadi bukan saya mengatakan skala 4 ATEK-nya itu harus turun karena Ibu sebenarnya mempunyai tools cara untuk menurunkan skala 4. Nah, dengan BCom, kalau sekarang ini enggak turun karena masalah alergi, ya Ibu lakukan itu dulu. Nah, selain konsentrasi prioritas itu, tetapi Ibu juga melakukan nanti kan dari cara makannya, dari apanya nanti saya lihat. Ibu kalau meskipun ATEK 4 ATEK skala 4-nya tinggi, tetapi makanannya anak Ibu mungkin bermasalah, kita juga koreksi itu untuk mempersiapkan dia untuk bisa bicara. Gitu. Jadi bukan karena skala 4 itu akhirnya Ibu nggak bisa terapi apapun, bukan, tapi hasilnya itu akan tidak maksimal. Karena gimana kalau ngajar anak, mamanya anak itu lari-lari sana ke sana kemari terus gitulah. Itu kan dia nggak mungkin aware terhadap apa yang kita katakan, kecuali anak yang kinestetik ya, anak normal tapi anak kinestetik yang memang selalu bergerak. Itu dia dia masih mendengar dengan telinga. Mungkin sekali-kali dia menengok, tapi dia yang nggak bisa kalau disuruh duduk tenang. Gitu. Jadi Ibu terapi nggak apa-apa, terapi apapun awal-awalnya pasti terapi perilaku. Kalau perilaku nggak benar, bagaimana kita mau memasukkan apapun. Seperti kalau kita di dalam kelas, anak kita masih lari sana kemari, gurunya kan pasti kasih saya nggak bisa mengajar anak ini karena anak ini nggak bisa diem. Nah, itu Bu. Kalau kita masih bisa melakukan. Ya, tapi kalau memang guru di sekolah pasti menolak. Ya. Oke, kayaknya semua pertanyaan
Ibu ini, terapi apa di rumah susah dalam 1 jam hanya fokus paling 6 menit. Nanti ini memang ada caranya, Bu. Ibu memang 5 menit bagus, Ibu 5 menit lepas suruh datang lagi. Nah, saya mau ngasih ngomong itu ada masalah reward-nya, Ibu teripis ke Mama Fieri, Mama Viera. Nanti saya akan lihat apa, eee, kira-kira yang ada banyak pertanyaan yang masih dasar seperti untuk mengajar anak untuk dipanggil atau di ini fokus ya. Itu memang ada caranya, Bu. Tapi Ibu nggak mungkin 5 menit aja bisa fokus sudah bagus, Bu. Saya nggak tahu 5 menitnya terputus-putus. Mungkin yang dimaksud 5 menit dia mau duduk di atas tempat duduk. Itu yang kita ajarkan tuh fokus itu pertama itu dengan eye contact, kontak mata. Nah, kontak mata itu harus bisa terjadi dulu, walaupun itu 1 detik. Nah, itu Bu. Nah, 1 detik yang kita kumpulkan latihan 1 detik itu kita bisa lanjutkan ke 2 detik, 3 detik. Nah, itu yang biasanya memang dilakukan oleh terapis ya. Kak, saya pengen terapis pun itu perlu di training Bu untuk bisa. Jadi kalau saya Ibu enggak bisa itu ya memang wajar. Saya berusaha menjembatani untuk Ibu bisa. Nah, melakukan sesuatu yang walaupun untuk 1 detik. Mungkin gini ya, dia suka bolpen ini. Cari benda yang disukai. Lihat, nah berikan di tengah-tengah ini. Dia pasti ngelihat bendanya, bukan mata kita. Tetapi pada waktu melihat benda, dia sekaligus melihat mata kita. Nah, itu sudah bagus. Setelah itu berikan reward. Begitu lihat 1 detik, tik, habis itu hilang lagi. Berikan dia reward. Reward-nya itu boleh makanan, boleh hugging. Kebanyakan anak-anak sukanya makanan. Dan itu harus langsung supaya tahu reward ini untuk yang dia tadi melihat. Karena kita nanti kalau minta dia melihat lagi, dia akan mengetahui bahwa aku akan melihat karena aku tahu akan diberi sesuatu yang aku suka. Walaupun bolpen itu juga kesukaannya dia. Gitu, Bu. Oke, itu dulu Bu, lakukan 1 detik, nanti bisa 2 detik, 3 detik, apapun. Nanti bisa jadi berlanjut. Oke. Sesi ini akan saya tutup karena kita sudah 3 jam bicara ini. Saya berharap nanti pertemuan kedua kita akan mengisi. Jadi Anda akan tahu anak-anak. Siapa yang tahu ya, saya nggak mungkin tahu ya kondisi anak Ibu. Tapi dengan Ibu mengisi data-data itu paling sedikit saya tahu masalah-masalah yang biasanya dihadapin anak pada waktu dengan problem-problem komunikasi itu. Oke. Nanti minggu depan kita sama-sama untuk membahas itu dan tetapi Ibu sudah punya seperti kosakata Ibu sudah menulis satu persatu. Jadi persiapan sudah dilakukan, nanti kita bersama-sama membicarakan kembali. Mungkin ada yang Ibu enggak ngerti gitu. Oke? Terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Terima kasih waktunya udah ikut dalam seminar ini. Ya, walaupun berakhir pekan, saya harap kita masih ada di rumah aja. Oke, jangan kemana-mana. Bye.